Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di kesempatan siang ini, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat zuhur di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang telah kita tunaikan dan semoga menjadi salat zuhur terbaik di antara salat yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Hari ini kita akan coba teruskan kajian tafsir kita masih dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebelumnya kita akan coba fokus karena barangkali saya mohon izin kalau tidak bisa terlalu panjang kesempatan siang ini. Saya baru landing ya, dari Lampung tadi, sempat mengisi juga di Cinere, jadi langsung di sini dan kami harus beranjak lagi nanti sebelum asar ya. Baik, Al-Fatihah sesuatu yang membuka segala hal-hal yang baik. Surah ini disebut dengan Al-Fatihah karena surah ini membuka segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Surah ini adalah surah yang membuka salat. Surah ini adalah surah yang membuka dalam runtutan mushaf. Dan isi surah ini esensinya, bila kita pahami dengan baik, amalkan dalam kehidupan, maka akan membuka segala harapan-harapan kebaikan yang bisa kita raih baik dunia ataupun di akhirat. Yang coba kita akan uraikan dengan singkat untuk mengantarkan pada ayat yang keempat. Pertama, jika Anda ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan apapun itu, maka kerjakan, lakukan segala hal karena Allah. Tapi Anda mesti ingat, huruf ba di situ bukan sekedar menjadikan lisan kita berkata bismillah, makan bismillah, minum bismillah, bekerja bismillah. Tidak. Saat Anda mengatakan sesuatu dikerjakan karena Allah, ba al-muraqabah, al-musahabah, ilsaq. Rasakan bahwa Allah melihat Anda saat itu. Allah mengawasi Anda. Yang kedua, pekerjaan Anda, aktivitas Anda tidak hanya akan menjadi aktivitas dunia. Jadilah hamba yang bersyukur. Jadilah hamba yang pandai berterima kasih. Anda diberikan oleh manusia saja, misal Anda dihadiahkan handphone, maka Anda ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan Allah yang memberikan kepada Anda nikmat yang tiada terbatas? Insya Allah dengan rahmannya Anda, jangankan Anda diberikan pada yang diminta, pada yang tidak minta pun Anda dikasih. Oksigen kita nggak pernah minta, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jarang kita mintakan, tapi Allah berikan ke dalam diri kita. Masya Allah. Karena itulah ketika Anda sudah mendapatkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, nikmat dunia, nikmat akhirat, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan itu. Maka diajarkan pada ayat yang keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Total dalam bersyukur. Yang dimaksud total bisa dipahami satu, jangan cuma bersyukur pada nikmat yang diberikan saat diminta saja, tapi nikmat-nikmat yang Allah berikan saat kita tak minta pun itu syukuri. Jangan cuma kita berterima kasih kepada Allah saat minta, ya Allah mudahkan urusan pekerjaan saya, lalu Allah mudahkan, Anda baru bersyukur. Maka bagaimana dengan oksigen yang diberikan tiap hari, tiap detik yang barangkali belum kita syukuri? Nikmat ketenangan baru terasa kalau sudah dicabut. 40 tahun tenang tidak pernah disyukuri. 4 detik Anda dibuat gelisah baru terasa nikmatnya tenang. Karena itu alhamdulillah, syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena Allah pemilik seluruhnya, bahkan pemilik seluruh alam raya ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Di poin selanjutnya. Mohon izin kalau saya agak cepat karena ini mereview saja, karena waktunya terbatas. Syukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah,
tapi menggunakan nikmat yang diberikan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah. Misal, Anda diberikan nikmat mata sehat, Anda ingin syukuri, maka gunakan mata kita sesuai dengan fungsi yang Allah inginkan. Kata Allah, lihat yang baik-baik. Fungsi mata bukan cuma melihat, karena hewan pun bisa melihat, orang kafir pun bisa melihat. Tapi orang Islam, kata Allah, kalau Anda ingin bersyukur dengan nikmat mata, lihat yang baik-baik, yang Allah ridai. Ada lihat orang ke masjid, silakan dilihat. Ada mushaf, silakan Anda lihat. Ada tayangan kebaikan, silakan Anda lihat. Tapi kalau ada maksiat, palingkan. Sesuatu yang tidak disukai, palingkan. Itu syukur namanya. Kalau lisan Anda mengucapkan alhamdulillah, matanya selalu melihat pada sesuatu yang buruk, itu bukan syukur. Nikmat lisan, Allah berikan pada Anda lisan yang sehat, gigi yang sehat. Kalau Anda ingin bersyukur, maka cara bersyukurnya, Masya Allah, bahkan langsung kata Nabi, langsung kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, gunakan untuk berbicara yang baik saja. Gunakan yang baik saja. Aul yasmut, kalau nggak bisa, lebih baik Anda diam. Kalau ada orang, mohon maaf, misal masih senang mencela orang lain, senang membicarakan keburukan orang lain, saat yang bersamaan dia mengucapkan alhamdulillah, itu bukan syukur. Demikian pula dengan nikmat harta, nikmat kedudukan, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau Anda sudah bisa mempraktekkan ini, yang Allah berikan Rahman, Anda syukuri, apa yang terjadi? Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bisa syukuri itu, gunakan sesuai dengan fungsinya, maka kata Allah, pasti kami akan tambahkan kembali nikmat kami. Kami akan tambahkan kembali. Masya Allah. Allah berikan kenikmatan lisan, misalnya Anda gunakan pada yang baik-baik, maka dijaga oleh Allah. Di antara penjagaannya, lisan Anda akan dibiasakan oleh Allah untuk berkata yang baik saja. Dan Anda akan kaku, sungkan, tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Tidak percaya silakan. Kalau lisan Anda kosakatanya selalu digunakan pada yang baik, maka lisan Anda tidak akan pernah menemukan kalimat yang buruk sekalipun Anda berada dalam tingkat emosional yang paling tinggi. Sulit. Karena Allah jaga itu. Dan hebatnya, orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat baik, berperilaku baik, sekalipun berhadapan dengan orang yang tidak baik, orang itu akan berkata dengan cara yang terbaik. Seorang ulama misal, lisannya selalu baik, mohon maaf, ketemu dengan preman misalnya, yang lisannya kadang-kadang kurang tertata. Ketika preman bertemu dengan ulama, itu preman akan diatur sedemikian rupa supaya kalimat-kalimatnya diterima dengan baik. Tiba-tiba mengucapkan assalamualaikum Pak. Tadinya nggak pernah begitu, tapi dijaga oleh Allah. Dan yang paling menarik, ketika Anda terus mengucapkannya dalam kebaikan, maka pahala Anda bertambah. La in syakartum la azidannakum. Anda lakukan pada hal yang baik, maka Allah tambahkan kembali. Nah, sifat Allah yang menambahkan nikmat ini, kita telah baca di awal tadi. Nikmat dunianya disebut dengan Rahman, nikmat akhiratnya disebut dengan Rahim. Maka kalimat ini diulang kembali dalam tanda petik, ditegaskan kembali setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang kita akan antarkan pada ayat yang keempat. Kalau Anda sudah diberikan penambahan nikmat, misal bukan yang fisik saja, tapi penambahan nikmat misalnya dalam harta benda, dalam kedudukan, dalam kehidupan, rumah bertambah luas, kendaraan bertambah banyak, kedudukan semakin meningkat. Sekarang kita mari lihat ayat selanjutnya. Apakah semua penambahan yang Allah berikan itu hakikatnya adalah penambahan yang kita miliki, atau ada maksud di balik penambahan itu yang Allah ingin berikan kepada kita dengan lebih luas lagi? Ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan penambahan nikmat kepada kita, baik secara fisik dijaga ataupun secara materi bertambah, pertanyaan pertama yang secara tidak langsung diajukan oleh Quran ini mengetes keadaan kita. Kira-kira pemberian itu menjadi milik siapa? Yang punya siapa? Kalau Allah kasih Anda misalnya, diberi kesempatan punya rumah yang luas, harta meningkat, kedudukan meningkat, yang punya hartanya siapa? Yang punya kedudukan? Alhamdulillah. Yang punya motor di luar siapa tuh? Allah. Yang punya mobilnya? Allah. Dari mana taunya?
yang punya dalam bahasa Arab disebut dengan Malik. Malik. Malaka yamliku Malik. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, agak miring sedikit. Malik. Ini yang punya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan betul, saya berikan satu pembahasan dalam ilmu bahasa Arab. Ini barangkali jarang dikaji ya, tapi nanti kita bisa dapati. Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab, setiap kalimat yang mengawali satu rangkaian kata dalam bahasa Arab harakatnya selalu u. Ya. Dikenal dengan mubtada, harakatnya rafa'. Saya ingin katakan masjid ini besar. Al-masjid kabir. Al-masjid kabir. Bismillah. Maka kalimat ini al-masjid dalam bahasa Arab, setiap kata pertama dalam satu rangkaian kalimat itu harakatnya selalu u. Ya, selalu u. Al-masjidu kabir, as-sayyaratu jamilah, ya, mobil itu indah. Ya. Al-hadiqatu wasi'ah, taman itu luas. Selalu u harakatnya. Kalau harakatnya bukan u, baik itu a ataupun i, berarti akan terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Dia tidak berdiri sendiri. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, tadi Anda bisa mendapatkan peningkatan harta benda, kedudukan, kenyamanan hidup dan sebagainya. Itu milik siapa? Kalimat miliknya, ayat yang keempat, yang punya, milik yang punya disebut dengan Malik. Ayat keempat ingin menjelaskan kepada kita, yang dititipkan kepada kita itu, ya, harta benda, kedudukan dan sebagainya, kata Allah ada yang punya, Malik. Siapa yang punyanya? Kalau harakatnya u, berarti itu Anda yang punya. Begitu Anda mendapatkan misal, ya, penambahan harta benda, mobil bertambah, harakatnya Maliku, berarti yang punya Anda, yang punya kita. Tapi ketika harakatnya bukan u, ya, baik itu a ataupun i, pasti ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Cek ayat keempat, kita baca apa? Maliki yaumiddin. Ki, ya. Harakatnya u atau i? I atau a? I, bukan u kan? Berarti yang punya bukan kita. Ada yang punya. Di harta yang Anda harap-harap kumpulkan perbanyak itu serasa punya Anda. Kedudukan Anda buru-buru sampai tingkat yang paling tinggi serasa milik Anda. Kata Allah, hakikatnya yang punya itu semua bukan Anda. I. Siapa I ini? Lihat, bisa diketahui ada kaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, ini disebut dengan na'at. Na'at wal man'ut, keterkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ya. Rangkaiannya disebut dengan ataf, sifatnya disebut dengan na'at. Ayo lihat pelan-pelan. Tadi nikmatnya kalau dunia disebut apa? Masih ingat? Sifat Allah yang memberikan nikmat dunia disebut dengan apa? Rahman. Sifat akhiratnya Rahim. Lihat harakat Ar-Rahman Ar-Rahim, a, i atau u? Masa? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahman ni, lihat i lagi. I. Perhatikan ini tidak mudah ya. Saya lambatkan sedikit, tidak mudah memahami ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau Anda diberikan penambahan harta benda, peningkatan kedudukan, ini sifatnya Rahman. Harakatnya i. Ini pun i. Seakan-akan ingin mengatakan yang punya segala peningkatan itu, ini ada kaitan dengan yang sebelumnya. Ini Rahmani, sama-sama i. Ini i, ini i. Ini i, ini i. Kalau ini harakatnya u, berarti nggak ada hubungan dengan yang sebelumnya. Ini punya Anda. Tapi ketika kita buang harokat u-nya dan di Quran disebutkan i, berarti yang punya terkait dengan yang sebelumnya. Ini Rahmani Rahimi. Baik. Ini pun karena i, ini juga i, harus ada kaitan dengan sebelumnya. Coba cek, siapa yang punya Rahman dan Rahim ini? Kira-kira siapa? Tahu dari mana? Lihat ayat sebelumnya. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Allah harakatnya menggunakan kasrah i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Anda mendapati ini i, kemana i ini semua? Larinya kepada ayat sebelumnya. Punya Allah, kata Allah. Lillah, li menunjuk kepada kepemilikan. Li menunjuk kepada kepemilikan, namanya li al-mulkiyah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kenapa kalimat pertama ini muncul? Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita, hei, kalian yang merasa harta bendanya meningkat, yang merasa kedudukannya meningkat, yang merasa segala nikmatnya bertambah, tolong pahamkan pada dirimu, semua nikmat itu ketika diberikan, hakikatnya bukan milik kalian, bukan. Kata Allah itu punya saya, ya, punya Allah. Ya. Anda hanya dititipkan itu semua supaya meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak pahala kita. Sebab kalau nggak ditambah dengan itu, pahala bisa berkurang. Pelan-pelan. Contoh, maaf, mohon izin. Ketika Allah tambahkan kepada Anda misal harta benda, ya, uang bertambah, hakikatnya yang punya siapa? Allah. Karena yang punya Allah, kita cuma dititipkan saja. Nah, titipan ini, kata Allah, nanti kita lihat rumusnya. Titipan ini saya titipkan kepada kamu supaya dengan uang itu kamu gunakan untuk memperbanyak ibadah. Ada orang yang dititipkan ilmu pengetahuan, pengetahuannya bertambah. Bukan punya dia, bukan, punya Allah. Dititipkan oleh Allah pengetahuan supaya dengan pengetahuan itu dia memperbanyak bekal ibadah untuk pulangnya. Ada yang dititipkan kedudukan supaya dengan kedudukan itu digunakan untuk ibadah. Ada yang dititipkan harta benda, kamu itu jarang tahajud seperti orang lain, jarang puasa, jarang baca Quran. Ada orang nggak punya harta bisa hafal Quran, masya Allah. Kamu karena jarang ini saya titipkan ibadah yang lain. Nih saya berikan harta, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk ibadah. Nah, mari kita lambatkan bahasan kita sedikit, pelan-pelan. Tahu dari mana konsep semua ini? Mari kita ambil contoh di dalam Al-Quran. Surah ke-28, surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 80 saja. Sampai dengan 80. Baik, mari kita lihat ya, tahu dari mana harta benda kita itu punya Allah dan kita cuma diminta untuk menggunakannya sebagai ibadah. Mari kita lihat. Siapa orang paling kaya yang disebutkan oleh Quran? Qarun. Tahu dari mana Ibu? Itu dibuka ayatnya. Quran surah ke-28 ayat 76. Masya Allah. Dari 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, mari kita simak. Sungguh Qarun itu, kata Allah, termasuk kaumnya Musa. Termasuk kaumnya Musa. Cuma sayang dia menyimpang, sombong. Ya. Kalau sombong dari harta, sombong dengan harta benda, itu kalimat bahasa Arabnya bagha. Ya. Kalau sombong dengan kedudukan, pangkat, itu kalimatnya menggunakan togo. Ya. Nanti kita lihat. Nah, di zaman Nabi Musa itu komplit. Ada satu orang kaya, luar biasa kayanya. Ya. Kekayaannya tidak biasa, Bu. Tidak biasa, Pak. Tidak biasa. Kata Allah, wa atainahu. Nah, itu. Wa atainahu. Qarun ini kami berikan kelebihan. Jadi yang punya Allah, kami berikan. Kata Allah, wa atainahu. Qarun termasuk kaumnya Musa, kami berikan kepada Qarun itu minal kunuzi, harta yang sangat banyak. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang kuncinya saja, kunci berangkasnya itu sulit diangkat oleh 10 orang paling kuat di masanya. Insya Allah. Saya mohon izin ya, kalau Bapak Ibu punya berangkas, itu kuncinya disembunyikan atau dipamerkan? Dipamerkan. Ibu kasih ya. Umumnya disembunyikan. Kalau Ibu punya berangkas, disimpan harta di situ, kunci berangkasnya dipamerkan apa disembunyikan? Pasti disembunyikan itu. Tidak mungkin diekspos. Ya, mustahil itu. Qarun lain. Kata Qarun, kekayaan saya mesti beda dengan yang lain.
Orang lain kaya, saya mau ingin tampil beda. Kalau yang lain kunci berangkasnya disembunyikan, kunci saya harus dipamerkan supaya orang lihat siapa saya. Supaya orang lihat siapa saya. Kemana-mana Bu, ibu bayangkan Pak, kemana-mana itu kuncinya selalu dibawa oleh 10 orang. Seakan-akan mengatakan ini saya, ini saya, ini saya. Sombongnya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan lebih kaya, lebih kaya. Jadi kalau yang sekarang tidak lebih kaya dibanding Korun sombong, itu keterlaluan sombongnya. Yang dulu sudah ada. Ya. Dan Korun itu sepupu Nabi. Ya. Korun itu sepupu Musa. Musa punya bapak namanya Imran. Bukan Imran yang di Ali Imran ya. Ya. Korun punya bapak namanya Yesar. Ya. Imran ini kakaknya Yesar. Yesar dengan Imran itu keturunannya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi. Lewi anaknya Yakub di antara 12 anaknya. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya. Bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Bin Mihlail, bin Matusyada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Ini masih keponakan, sepupu. Cuman sombong. Ya. Nanti kita akan lihat ya, sepupu Nabi saja sombong ditenggelamkan oleh Allah. Apalagi bukan sepupu Nabi. Ini ada orang kaya, luar biasa, kekayaannya banyak. Sepupu Nabi sombong, tidak berpengaruh kenabiannya, kerasulannya untuk bisa menyelamatkan orang itu dari azab Allah. Apalagi kalau ada orang tidak sekaya Korun, bukan sepupu Nabi, sombong, ada masalah dalam hidupnya. Bagaimana kaitan dengan kalimat Malik ini? Ketika Korun ini sombong, subhanallah, saking sayangnya Allah kepada makhluk ini, pada manusia ini. Ibu demi Allah saya katakan Pak, tidak ada yang paling sayang pada diri kita kecuali Allah. Bahkan lebih daripada ibu yang melahirkan kita, mohon maaf, dan ayah yang merawat kita. Tidak ada yang lebih sayang kecuali Allah. Anda bayangkan, saking sombongnya sebelum orang ini meninggal dunia, Allah masih ingatkan, jangankan lewat Nabi Musa, diingatkan lewat teman-teman yang hadir di sampingnya, supaya dia kembali. Kamu jangan sampai masuk neraka nih, ayo kembali. Saking sayangnya Allah pada kita. Korun ini kemudian diingatkan, hakikat dari harta benda itu apa maksudnya? Quran surah ke-28 ayat 77-nya, lihat kalimatnya. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Coba lihat, diluruskan oleh Allah melalui lisan kaumnya. Tadi kan dia mendapatkan peningkatan harta benda, dia sombong, bahkan mengatakan ini jadi payah saya karena pengetahuan saya, karena kehebatan saya. Kata Qarun, masya Allah, apa yang terjadi? Lihat kalimatnya, wabtaghi. Di situ diartikan dan carilah. Itu kurang lengkap kalimatnya. Dalam bahasa Arab itu mencari bisa banyak. Bahatha itu mencari. Bahatha ya bahathu ibhath. Kenapa Allah tidak mengatakan wabhath di situ, tapi menggunakan wabtaghi? Kalau kita cuma mencari saja tanpa tujuan tertentu, itu menggunakan kalimat bahatha. Bahatha kecil, ta. Tapi kalau Anda mencari sesuatu yang diarahkan pada tujuan tertentu, maka kalimatnya berubah dari bahatha menjadi wabtaghi, berasal dari kata ghayatun. Ghayah. Ghayah itu artinya tujuan. Misal saya tanya, ma ghayatuka ya akhi ila hadzal masjid? Apa tujuan Anda datang ke masjid ini? Ghayah. Kalau kita ingin gunakan kalimat ini dalam bentuk pencarian, misal saya mencari-cari atau menggunakan sesuatu untuk tujuan tertentu, kata ghayah ini dirubah kalimatnya menjadi ibtagha yabtaghi. Ibtaghi. Ibtaghi, cari, ya. Asal dari kata ibtagha yabtaghi. Pelan-pelan. Ibu kalau umrah, sekarang musim umrah ya, bapak umrah, ketemu orang Arab misalnya yang Saudi, bertanya pada Anda, ishtibgha. Maksudnya Anda jauh-jauh ke sini mau cari apa? Apa cari kurma? Cari pakaian? Atau cari ibadah, cari ridha Allah Subhanahu wa taala? Ishtibgha katanya, mau cari apa?
Nah, kalau ada kalimatnya kalimat perintah menunjukkan pada sesuatu, dirubah dari ibtagha menjadi ibtaghi. Lihat kata Allah, wabtaghi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan hakikat dari harta yang kami titipkan kepadamu, hei Qarun. Tujuannya adalah, lihat, ibtaghi, tujuannya supaya engkau mencari dengan harta itu. Saya ulang, wabtaghi, dan tujuan kami titipkan harta kepadamu Qarun, supaya engkau mencari dengan harta itu, fima ataqallahu daral akhirah, segala kemuliaan-kemuliaan akhirat, ya, maksudnya bekal ibadah yang Allah sudah siapkan untukmu nanti. Gampangnya begini, saat kami tambahkan kepadamu harta, gunakan harta itu untuk mencari surga di akhirat nanti. Ayo, gunakan. Anda diberikan, gunakan sedekah. Diberikan, gunakan infak. Diberikan, gunakan untuk ibadah. Itu hakikatnya. Karena harta yang Anda kumpulkan itu cuma titipan. Allah percaya kepada Anda, tidak kepada yang lain, karena Allah ingin memberikan pahala lebih. Ini saya titipkan pada kamu nih. Mudah bagi Allah untuk menitipkan pada orang lain. Misal, ada si fulan A dengan si fulan B. Allah titipkan pada si A, tidak dititipkan pada si B. Barangkali si B itu sudah banyak amalnya. Rajin tahajudnya, baca Qur'annya, rajin puasanya. Allah titipkan pada si A, ini kamu supaya banyak amalnya. Ayo saingi amalan dia dengan hartamu ini. Kamu tidak sanggup seringkali tahajud. Jarang kamu puasa dengan sunnahnya. Ayo mulbadnya macam-macamnya. Ayo dengan harta ini kamu gunakan. Mudah bagi Allah mengambil harta dari situ, dititipkan pada yang lain. Insya Allah. Tapi ketika Allah titipkan pada si fulan ini, hakikatnya kamu harus dapatkan kemuliaan surga nanti. Dapatkan. Jelas di sini? Baik. Satu, itu hakikatnya. Jadi kalau ada orang dititipkan oleh Allah harta benda, kemudian dihambur-hamburkan, dipamer-pamerkan, merasa memiliki, ada yang salah dalam dirinya. Ada yang salah. Saya tanya lagi, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang punya harta kita siapa? Allah. Nih, ada orang aneh di muka bumi ini, ada orang aneh. Dititipkan sesuatu, sombong, aneh itu. Dititipkan sesuatu, sombong dengan titipannya, itu aneh. Pak, tolong titip handphone saya ya. Baik Ustaz. Begitu dititipin, sombong, handphone. Yang disombongin itu punya orang, bukan punya dia, itu aneh. Ada dititipkan mobil, titip aja, ya. Titip, Pak, tolong titip mobil ya. Baik Pak. Begitu pulang, foto-foto, update status mobil, aneh itu. Yang punya mobil bukan dia, tapi bisa sombong dengan titipan. Ya Allah, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Yang punya Allah, kok yang sombong kita? Ada sesuatu yang salah. Dan cara berpikir yang kedua, mari kita lihat pelan-pelan. Sesuatu titipan itu, maaf, sifatnya sementara atau abadi? Perhatikan betul ya. Hukum kehidupan, kalau sesuatu itu dimiliki, maka dia akan terus dibawa oleh pemiliknya kemanapun berada. Ya. Misal, dalam hukum yang lain, jangan digabungkan dengan ini. Misal, ya. Ini ada mic. Kalau mic-nya punya saya, maka kemanapun saya pergi ini akan dibawa. Tapi kalau mic-nya punya masjid ini, saya nggak akan bawa. Ya. Cuma disimpan, gunakan, pulang, selesai. Sifat titipan itu sementara, tidak abadi. Karena itu apapun yang Anda cari ketika Allah titipkan, maaf, itu nggak akan Anda bawa selamanya. Tidak akan Anda bawa. Silakan Anda kumpulkan harta benda, perbanyak sebanyak-banyaknya. Ketika Anda pulang, tidak akan dibawa. Demi Allah saya katakan, tidak akan dibawa. Anda cari uang banyak-banyak, beli handphone, bagus handphonenya. Begitu Anda pulang, handphonenya nggak akan ikut. Tidak akan ikut, karena bukan punya Anda. Mengendap di dunia, selesai. Silahkan cek, saya belum temukan sampai dengan hari ini. Misal, ada orang mengatakan seorang pria sudah cari handphone bagus-bagus, lalu ketika akan meninggal dunia dia wasiat pada istrinya, "Ma, nanti kalau papa meninggal tolong ya dikuburkan sama handphonenya, sekalian samping kain kafan. Terus kalau mama kangen miss call aja, nggak apa-apa." Tetap nggak bisa. Disayang saya nggak akan ikut. Silahkan cek. Antum yang para ikhwan, para pria, antum kumpulkan uang sebanyak-banyaknya tuh, masukin kantong. Ini informasi saja saya sampaikan sampai hari ini. Saya sampaikan, demi Allah saya katakan, kami sudah teliti kain kafan, nggak ada kantongnya. Silakan cek, kain kafan tidak ada kantongnya. Lalu Anda kumpulkan untuk apa? Ya untuk apa Anda kumpulkan? Di Amerika itu ada orang mengumpulkan harta,
ingin punya target 139 miliar. Kecapai targetnya Pak, Masya Allah, tercapai. Cuma ketika didapatkan belum sempat dinikmati, meninggal. Ya mau dibawa kemana? Kalau Allah berikan kepada anda misal motor, Allah anugerahkan, hakikatnya Allah ingin memberikan anda kemudahan. Gunakan motor itu untuk ibadah. Barangkali saking sayangnya Allah, hei fulan, barangkali kamu lelah untuk ke masjid, saya berikan motor untuk ikut ta'lim. Masya Allah, gunakan pada yang baik, mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang manusia itu aneh, dikasih yang halal malah berebut pada yang haram. Kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki yang baik-baik saja, malah cari yang haram. Masya Allah. Padahal Allah sudah berikan kendaraannya, berikan fasilitasnya. Kan ada yang luar biasa. Maafkan saya, ada orang di rumahnya, saking sayangnya Allah kepada orang ini, masjidnya dibangunkan di samping rumahnya. Persis. Kemudian diberikan harta yang lain. Berikan sepeda, diberikan motor, diberikan oleh Allah. Masya Allah, mobilnya, mewahnya, garasinya luas, luar biasa. Belum mau ke masjid juga. Padahal tinggal melangkah. Yang tinggalnya hampir 1 kilo dari masjid bisa berjalan ke masjid dengan kakinya. Ini hamba Allah yang ini saking disayangi oleh Allah. Kalau kamu capek, gunakan sepeda. Kalau sulit, gunakan motor. Kalau hujan malas pakai payung, gunakan mobilnya. Tidak ke masjid juga. Anda bayangkan. Maka ketika Qarun diingatkan oleh Allah, kami tidak titipkan harta benda ini, cuma titipan. Kecuali kau gunakan untuk kebaikan-kebaikan dalam hidup. Maka ketika bapak dititipkan, bawa ke rumah, cek apakah harta itu halal atau tidak, berikan untuk perkembangan anak yang baik. Berikan untuk merawat rumah tangga yang baik. Selebihnya gunakan untuk akhirat anda. Sedekah, infak, kebaikan yang lainnya, itu hakikatnya. Jelas di sini? Baik. Sama, kedudukan juga demikian. Yang punya siapa? Allah, bukan kita. Salah. Ada baru diangkat menjadi wali kota misalnya, baru dititipkan oleh Allah, sombong, salah. Diangkat jadi gubernur, yang titipkan Allah, sombong, salah. Sombong pada titipan, itu keliru. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Ciri sombong yang pertama nanti dalam kajian Tazkiyatun Nafas, nanti di Nurul Bahri mungkin ya, itu saat kita bahas. Biasanya ciri orang sombong pertama itu melekat dengan sifat riya, pamer. Dengan sifat pamer, itu ciri yang pertama biasanya. Sebelum jadi RW kan jalannya biasa lurus, begitu jadi RW tangannya ke kantong, blek, jalannya ke depan, susah nengok kanan kiri, itu tidak mudah. Dulu waktu belum punya mobil, tawadunya luar biasa. Kan orang kalau keluar dari angkot tawadu ya, nunduk, udah gitu sedekah, kasih jalan. Begitu punya Mercy, tangannya langsung ke atas, blek, kadang-kadang buka pintu mobil nggak bisa, harus dibukain tuh. Yang paling menarik, yuk lihat, ketika Allah memberikan contoh kedudukan, peningkatan kedudukan, ini yang paling bahaya. Di zaman Musa, ada orang yang punya harta sombong, namanya Qarun. Plus, ada orang yang punya kedudukan, bukan cuma sombong, zalim, namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Di kompak tuh ya, penguasa yang zalim bertemu dengan pengusaha yang hitam, kompak. Sekali lagi, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sepanjang masih hidup, Allah menginginkan dia berubah. Anda bayangkan, Qarun sepupu Nabi Musa, diingatkan tidak mau, Allah tenggelamkan. Fir'aun, saking sayangnya Allah kepada hamba ini, dikirimkan 2 orang nabi sekaligus. Ini makhluk mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi katanya, saya yang paling hebat. Saking sayangnya Allah, itu salah, kamu harus berubah sebelum meninggal. Kalau yang lain, satu kaum, satu umat dikirimkan 1 nabi, kita aja sampai kiamat nabinya cuma 1. Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk Fir'aun supaya balik lagi, nabinya 2. Nabinya 2 itu, tidak kurang. Nabi Musa, Nabi Harun. Saking sayangnya Allah. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Surah Taha. Insyaallah. Indah kalimatnya. Harun, Musa, Musa dan Harun, pergilah kamu ke Fir'aun. Innahu tagha, dia sudah melewati batas. Masih ingat tadi? Masih ingat keterangan saya? Kalau punya harta, dengan harta itu melampaui batas, sombong, maka kalimatnya bagha. Ba, ghain, alif. Alifnya alif bengkok.
Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Tapi ketika menyebutkan Fir'aun, kalimatnya bukan bagha, pakai togha. Innahu togha. Pelan-pelan. Ini yang menarik nih. Kalau bagha, biasanya kesombongan yang melekat pada orangnya. Ya, pada orangnya. Tapi kalau togha, sekali lagi, kalau togha itu kesombongan yang biasanya melekat pada sesuatu yang menyertainya, khususnya kedudukan, peningkatan kedudukan. Karena itulah yang paling menarik, saat Fir'aun ini sombong, yang disebut bukan orangnya. Coba lihat, saat Qarun sombong, kan yang disebut namanya ya, Qarun, jelas namanya. Tapi saat yang punya kedudukan sombong, yang disebut bukan orangnya, kedudukannya. Silakan cek. Ya. Fir'aun itu nama asli atau bukan? Kan. Faroh, ya, gelar bagi raja-raja Mesir. Nama aslinya siapa? Nggak usah dicari, nggak ada kerjaan. Karena ketika Quran menerangkan hal yang melekat padanya, hakikatnya bukan mencari orangnya, bukan. Ingin memberikan pesan kepada kita di balik kedudukan yang melekat pada dirinya. Bukan mencari orangnya, buang-buang energi itu. Ya, menghabiskan waktu untuk mencari itu. Kalau sudah ketahuan mau diapain? Sudah. Ya. Yang paling menarik begini, ada kaidah di ilmu tafsir, kalau Anda menemukan satu kalimat di Quran tidak disebutkan orangnya, maka yang dimaksudkan oleh Quran itu pelajarannya, bukan dicari hakikat orangnya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, umumnya orang kalau sudah melekat kedudukan pada dirinya, umumnya akan sombong. Umumnya akan terkena penyakit sombong. Kecuali dia punya perisai, nanti belajar ilmu tazkiyatun nafas. Ya. Silakan aja ibu cek, bapak cek. Ya. Antum kan saat sebelum naik promosi jabatan, barangkali sikap biasa, gitu kan? Begitu mulai diangkat, sudah mulai bikin kartu nama, tuh. Udah lain. Ya. Bukan sombongnya, bukan. Tapi ada peningkatan sebanding, equal. Sikap akan equal sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sebandingnya ini ujiannya, itu bisa melekat dengan kedatangan sifat sombong. Ya. Saya berikan rumus fisikanya. Ada rumus gaya. Pernah dengar gaya dalam fisika? F1 sama dengan F2 gitu kan? Jadi kedudukan Anda di F1 itu akan sebanding dengan respon Anda F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Ya. Seorang misalnya diangkat menjadi RT, F1-nya RT, F2-nya gaya RT. Begitu ketemu RW, nunduk karena RW lebih tinggi. Ya. Tapi ketemu sesama di bawahnya bisa naik. Ya. Begitu juga kalau dinaikkan jadi bupati sudah lain lagi. Ya. Jadi gubernur sudah lain lagi. F1 sama dengan F2 cenderung berubah. Ya. Tapi Anda yang harus ingat, hukum Pascal dalam tekanan bab gaya itu menunjukkan F gaya berbanding lurus dengan P dengan tekanan. Hukum Pascal nih. Ya. Jadi semakin Anda banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tekanan bertambah, ya. Keadaan bertambah, meningkat. Ya. Yang jadi masalah, Fir'aun mengalami penyakit ini. Ketika diangkat, diberikan oleh Allah titipan kedudukan, maka kesombongan boleh meningkat. Gayanya luar biasa, tekanan tinggi. Bahkan kalau tekanan sedang tinggi, orang sedang dalam tekanan yang tinggi, misalnya, antum merespon dengan tinggi lagi atau merendah? Misal, ada bapak sedang kena tekanan tinggi, marah misalnya kan pada ibu. Ibu balas marah atau dengan merespon dengan suara yang rendah? Pasti rendah. Saya ulang, bapak sedang marah kena tekanan yang tinggi, marah misalnya. Ibu akan respon marahnya bapak dengan kalimat yang lembut atau ikut marah? Masa? Kenapa mamah ini? Emang kenapa? Kadang-kadang gak ketemu ya. Lihat rumusnya di Quran, ayat 44-nya Toha. Ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ketika Fir'aun dititipkan jabatan, kedudukan yang tinggi, membuat dia banyak tekanan dalam kehidupan, kadang-kadang bersikap yang tidak rasional. Ya. Saya beri contoh begini Bu, Pak. Ya, saking tidak rasionalnya, kalau Anda misalnya rambutnya sudah tidak bagus, ya, misal saya bisa katakan tolong cukur. Fir'aun tidak. Tolong pisahkan itu kepala dari badannya. Saking tingginya tekanan dalam kehidupannya. Makanya Quran datang memberikan rumus. Lihat rumusnya. 2 nabi dikirimkan diminta untuk berkata-kata lembut.
Pergilah kepada Firaun, faqula lahu qaulan layyina. Katakan kepadanya dengan penuh kelembutan. Lembut. Enggak usah galak-galak. Sama kalau antum jadi dai, ingin berdakwah menyampaikan pada orang, ya, Anda bayangkan dua nabi diminta datang kepada manusia paling zalim di muka bumi, masih diperintahkan berkata yang lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, berdakwah kepada manusia yang belum tentu sezalim Firaun. Kenapa bisa kasar? Celah ini, celah itu, hina ini, hina itu. Apa tidak bisa kita berkata lembut? Kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa berkata yang kotor? Tapi poin yang luar biasa, hati-hati, lihat sini. Ketika Allah titipkan pada Firaun, saking sayangnya diingatkan, dua nabi, Masya Allah, dua nabi berkata dengan lembut, masih ditolak juga. Masih ditolak juga. Jadi kalau ada pejabat-pejabat angkuh setelah diingatkan, maaf itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan ditenggelamkan juga. Dan ditenggelamkan juga. Nah, kenapa kisah itu disampaikan kepada kita? Supaya kita belajar. Jangan sampai seperti orang dulu. Jangan sampai seperti orang dulu. Ya. Ada sesuatu yang harus dirubah pada diri kita. Maka kata Allah, kalau Allah sudah titipkan kepada Anda peningkatan dalam rahmannya, harta benda, kedudukan, ilmu pengetahuan, bahkan ibadah. Oh, hati-hati ya. Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat, itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Ya. Bapak rajin ke masjid, tiap hari begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita ya. Tuh. Pulang haji kan, Masya Allah begitu pulang, ada orang belum haji, peci melekat terus kemana-mana tuh putih. Pak Doni susah meliriknya tuh. Pak Haji Doni, oh iya manggil saya. Udah lain tuh. Udah bisa berubah. Kata Allah, Malik. Saya yang punya, bukan kamu. Jangan seperti orang dulu. Saya cuma titipkan, Anda gunakan untuk meningkatkan bekal ibadah. Jelas di sini? Baik. Terakhir. Sifat titipan biasanya akan diminta kembali atau tidak? Diminta. Dicek atau tidak? Dicek. Dan umumnya suka ditanya ya. Suka ditanya. Nah, semua yang Allah titipkan kepada kita, termasuk badan kita. Oh, hati-hati. Badan kita pun titipan, Bu, Pak ya. Dan anehnya kita akui itu, kita akui. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. 156. Posisi sebelah kiri paling atas, agak ke atas sedikit ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna. Suka ada yang keliru menerjemahkan kalimat itu. Saya ulang, suka ada yang keliru menerjemahkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan saat seseorang terkena musibah atau bahkan meninggal dunia. Sering keliru. Ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dirasa hatinya gak ada apa-apa. Ada yang salah itu. Inna ada 2. 1, inna bentuknya pendek. Kedua, inna bentuknya panjang. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, nanya pendek, inna. Yang ini inna panjang. Baik. Kalau yang ini itu huruf yang berfungsi menguatkan, huruf taukid, meyakinkan. Misal, saya ingin katakan fil ma'i cyanida misalnya. Wah, dalam air ini ada cyanidanya. Misal, ya. Orang bertanya, "Kaif?" Bagaimana? Masa sih? Kita yakinkan misal, inna fil ma'i cyanida. Sungguh saya yakinkan di dalam air ini ada cyanidanya. Misal saja ya. Baik.
Jadi kalau kita ingin meyakinkan pada sesuatu yang diragukan oleh orang, itu bisa kita gunakan inna. Inna, pendek. Ya. Tapi kalau kita baca panjang, inna, itu singkatan dari inna plus na. Inna pertama ditambah dengan na. Na ini kependekan dari nahnu, artinya kami. Nahnu, kami. Seakan-akan Anda ingin katakan, ketika Anda menyebutkan inna, Anda sedang meyakinkan pada diri kita. Sungguh saya yakinkan pada diri kita sendiri. Sungguh saya yakinkan. Bahkan kami pun, kami, ya, mata kami, telinga kami, wajah kami, tangan kami, kaki kami, lillah, semua punya Allah. Jangankan motor, mobil, sandal, diri saya ini punya Allah. Punya Allah. Tadi sifat titipan kan diambil kapan saja ya? Ingat tadi rumusnya? Sifat titipan pasti diambil oleh pemiliknya. Jadi tangan ini punya siapa? Mata punya siapa? Nah kalau Allah mau ngambil, kenapa kita protes? Terserah Allah. Ya, terserah Allah mau diambil kapan saja. Tugas kita cuma menggunakan tangan ini saat diambil dalam keadaan baik. Maka dari itu sebelum diambil saya gunakan yang baik-baik. Suara punya siapa? Punya Allah. Kalau Anda dititipkan suara bagus, artinya itu Anda harus gunakan pada yang baik-baik. Kenapa Anda tidak gunakan untuk tilawah Quran, bacakan yang bagus-bagus? Anda malah gunakan pada sesuatu yang buruk. Ya Allah, akan ditanya itu. Kalau Allah mau tinggal diambil aja. Tinggal diambil aja. Syekh Michael Rashid itu seorang penyanyi, Bu, artis. Bagus suaranya, Michael Rashid. Satu kali bertemu dengan kawannya. Kami saat masih di Tripoli saat itu ada siaran langsung live kisah tentang beliau. Itu sampai menangis audiens itu, Masya Allah. Karena haru kisahnya. Bertemu dengan kawan yang diingatkan. Akhil Karim katanya, saudaraku, Anda ini bagaimana? Saya yang dititipkan suara yang tidak sebagus Anda, masih bertanya pada diri saya, bagaimana nanti Allah menghisab suara saya? Karena itu saya gunakan untuk baca Quran. Anda yang dititipkan suara yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk baca Quran? Memberikan hidayah pada orang lain dengan izin Allah. Anda akan ditanya. Seketika jatuh menangis beliau, menangisi dirinya, dan berjanji sejak saat itu menggunakan suaranya dalam kebaikan, digunakan untuk menghafal Quran. Dan Allah berikan taufik, kemudahan, ya, menghafal. Masya Allah. Ketika Allah tanamkan nilai keimanan dalam dirinya, derajatnya diangkat. Yang tadinya tahunya cuma di Arab saja penyanyi Michael Rashid, ketika mulai digunakan untuk Quran, Allah buka bagi penduduk langit dan bumi. Bukankah Anda juga menikmatinya? Bukankah Anda mendengarkan suaranya? Bukankah sering ditiru oleh para imam? Setiap ditiru oleh para imam dimanapun berada, beliau dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Yakinkan pada diri kita, kalau Anda gunakan diri kita dengan benar, Allah akan angkat. Ini mata sebelum diambil, cepat gunakan pada yang baik. Anda bisa nggak terbayang? Ada anak namanya Musa, usia 5 tahun, saya sering ulang-ulang kisah ini. Matanya buta, masih mau menghafalkan Quran. Padahal nggak lihat Qurannya, dia hafalkan. Ada orang dikasih 50 tahun, matanya sehat, untuk baca Quran aja belum punya waktu. Akan ditanya itu. Tapi Allah saya katakan, tiap hari diperdengarkan azan. Ada orang pendengarannya nggak jelas, masih mau ke masjid. Ada orang yang saking jelasnya di samping rumahnya, bahkan nggak mau berangkat juga, akan ditanya. Tidak percaya, buka Quran surah 17 ayat 36. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Anda jangan ikuti segala sesuatu yang belum tahu dasar keilmuannya. Poinnya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sungguh kata Allah, pendengaran Anda, pandangan Anda, bahkan hati Anda satu saat akan ditanya oleh Allah. Hei mata, saya akan perlihatkan kepada kamu orang-orang yang ke masjid. Apa kamu tidak kabarkan kepada pemilikmu supaya dia ke masjid? Kata mata, saya lihat ya Allah, tapi yang dititipi ini gak mau menggunakan pada kebaikan. Hei telinga, saya titipkan pendengaran, saya perdengarkan azan kepadamu. Apa kamu tidak ingatkan kepada yang dititipi dengan telinga itu? Kata telinga, sudah ya Allah, tapi dia tidak mau merespon. Hei hati, fuad, apa kamu tidak membisikkan kebaikan supaya dia merespon kepada hal yang baik? Saya sudah ingatkan ya Allah, cuman dia tidak mengikuti. Allah, bukankah Anda saat mendengar azan di hati Anda suka ada suara? Cepat siap. Sudah azan. Fuad. Nah, satu hari semua perangkat hidup kita semua akan ditanya. Kalau tangan ditanya, kaki ditanya, mata ditanya, maka baju ditanya. Jadi saksi.
Dari mana didapatkan, kemana digunakan? Satu hari akan ditanya. Satu hari dalam bahasa Arab disebut dengan yaum. Satu hari dalam bahasa Arab disebut dengan yaum. Alhamdulillah. Ditanya, dipertanggungjawabkan, diberikan balasan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din. Ad-din. Kama tadinu tudan. Seperti itu Anda berbuat, seperti itu Anda akan dibalas. Ditanya, dilihat, dipersoalkan, baru kemudian diberikan balasan. Ya. Ini baju dari mana mendapatkannya? Kemana engkau kegunakan? Ya, seperti apa penggunaannya? Ini mata sudah saya berikan kepadamu, dititipkan. Bagaimana engkau merawatnya? Bagaimana engkau menggunakannya? Ini saya titipkan anak kepada kamu langsung. Orang-orang berharap berdoa 12 tahun belum punya keturunan. Kamu tidak usah berdoa pun, Masya Allah kami berikan kepadamu, tidak hanya dalam 12 bulan. Ya. Bagaimana merawatnya? Akan ditanya oleh Allah. Karena itu hati-hati. Dititipkan kepada bapak dan ibu. Karena Allah percaya cuma bapak dan ibu yang bisa menjadikan anak-anak menjadi soleh. Yang jadi masalah ketika mereka titipan Allah itu dirawat dengan cara yang tidak baik, akan jadi persoalan. Ada orang titipkan 3 anak, satu jadi pencuri, kedua jadi koruptor, ketiga jadi perampok. Apa yang Anda bisa lakukan dan katakan kepada Allah di hari kiamat nanti? Maka sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dalam bahasa Arab disebut dengan din. Allah yang punya, suatu saat yang dititipkan akan ditanya, Maliki Yaumiddin. Pelan-pelan. Maka dari itu coba dicek lagi. Sering merenung dalam hidup tuh. Begitu pulang dari sini coba dicek. Antum sudah ketitipan apa? Ayo cek. Jangan-jangan kebanyakan titipan tuh belum digunakan. Dan anehnya sering minta lagi. Aneh itu menurut saya. Biasanya sifat titipan tuh gak pengen banyak-banyak. Sedikit aja gitu. Pak nitip mobil ya. Oh silahkan 1 orang. Terus 100 orang mau nitipin mobil, mau gak? Bapak dititipkan 1 mobil, sanggup gak? Sanggup. 10 mobil, 100 mobil ada yang nitipkan ke rumah, mau gak nerima? Ini ada orang aneh, pengen dititipin banyak. Pengen banyak. Dikasih motor 1 titipan, minta mobil. Kasih mobil, minta lagi yang lain. Kan cuma titipan aja. Ada orang aneh di muka bumi ini, minta dititipin yang banyak-banyak. Padahal yang sudah dititipkan pun itu belum digunakan. Makanya hebatnya nanti, dalam satu ketika, Allah dalam bahasa manusia, kadang pandangan manusia, kok saya belum dikasih ya. Padahal Allah tidak pernah mengurangi rezeki. Coba lihat, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sungguh manusia kalau kami uji dengan menambahkan rezekinya, maka dia akan senang luar biasa. Allah sedang memuliakan saya. Alhamdulillah. Apa lawan tambah? Lawan dari tambah kurang. Ya. Kalau ayat ini seperti dituduhkan oleh orang-orang kafir dan orientalis bahwa ini rekayasa Nabi Muhammad, Quran rekayasa Nabi Muhammad, maka bahasa manusianya tambah lawannya kurang. Wa amma idza mabtalahu fanaqassa alaihi rizqahu. Tapi ternyata karena asalnya dari Allah, bukan pakai logika manusia, tambah lawannya bukan kurang. Perhatikan, dalam ilmu rizki tambah lawannya bukan kurang. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu. Dan jika kami uji mereka dengan, perhatikan, mencukupkan rizkinya, cukup. Gak ada yang kurang. Nabi Allah saya katakan, tidak mungkin ada manusia hidup di muka bumi ini kekurangan rizki. Mustahil. Cukup. Yang ada cukup. Cuma manusia yang gak pernah merasa cukup. Itu aja poinnya. Ya Allah, berikan hamba rizki ya Allah. Ya masih bisa makan juga. Sehat juga. Ya. Masya Allah, ada yang punya 1 miliar sakit di rumah sakit. Ya, Anda cuma punya 10 juta misalnya, atau punya 1 juta sehat. Pilih mana? 1 juta sehat atau 1 miliar sakit? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Tidak mudah ya? Kenapa kita tidak syukuri? Kadang-kadang dalam satu hal tertentu, catat betul rumusnya. Kalau Anda mengalami satu hal, kegagalan tertentu dalam bahasa manusia, misal proyek Anda tiba-tiba gagal misalnya dalam bahasa manusia, coba cek, bukan karena gagalnya. Barangkali Allah sayang kepada Anda. Kamu jangan banyak-banyak dulu. Ini yang saya kasih kemarin aja belum digunakan. Belum digunakan. Anda punya proyek misalnya modalnya 5 juta.
Misal saja, ibu punya bisnis modal 5 juta. Misal ketika digunakan, diputar, Masya Allah, ya. Hari pertama dapat 10 juta, untung rugi. Tuh. Hari kedua dapat lagi 10 juta, untung rugi. Tuh. Baik. Hari ketiga dapat 6 juta, berkurang bertambah. Tuh, sudah kurang. Kan modalnya 5 juta. Kalau dapat 6 juta berarti dapat 1 juta kan? Ya, sudah nambah tuh, tapi bahasa manusia kadang-kadang ini ada penurunan nih. Salah kita. Yang kemarin aja belum dipakai sudah disebut turun. Kadang saking sayangnya Allah, kamu jangan kumpul-kumpulkan. Itu di rekening ada berapa? Rumah ada berapa? Kalau ditanya oleh Allah kamu diwafatkan, mau jawab apa? Mau jawab apa? Karena itu orang cerdas. Ketika dititipkan oleh Allah, dia pastikan dulu untuk apa saya memiliki ini. Untuk apa saya harus membeli ini? Untuk apa saya harus dapati ini? Gunakan dulu untuk Allah, lebih mudah nanti. Lebih mudah. Karena itu kadang-kadang kita harus belajar pada tukang parkirnya. Parkir itu hebat, luar biasa. Tidak jarang mengeluh, ya selalu senang. Coba ibu bapak lihat ya. Begitu ada datang mobil biasa aja, Mercy datang, dengan gembira tuh parkirin, jaga. Belum pernah lihat saya ada tukang parkir Mercy datang, foto-foto dulu, tidak ada. Karena dia tahu itu cuma titipan. Begitu pulang pun tenang aja, pulang, dengan senang hati tunjukkan. Silakan Pak, Bu, Masya Allah. Belum pernah saya lihat ada orang misalnya parkirin, Mercy lewat, tiba-tiba sedih, ya Allah, sedih, mustahil. Ya, karena dia merasa itu titipan. Dia merasa itu titipan. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus perbaiki diri kita. Ada sesuatu yang harus kita rubah. Kata Allah yang punya bukan kamu, yang punya saya. Maka silahkan gunakan mata, telinga, sampai ke ujung kaki dan segala yang melekat pada diri kita untuk diarahkan kepada hal-hal yang telah ditegaskan Allah dalam ayat ini. Nah kalau Anda bertanya kepada Allah, balik bertanya, ya Allah, lantas kami harus apakan titipan ini? Maka nanti di ayat selanjutnya Allah akan tunjukkan kepada kita caranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua titipan ini harus kita gunakan untuk kepentingan ibadah. Pentingin ibadah. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya dengan bahasan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon izin kami berikan barangkali 15 atau 20 menit. Kalau ada yang ingin dipertanyakan atau yang sudah dituliskan kami perkenankan. Ya, silakan. Tidak ada? Ya, silakan Pak. Pertama begini, saya akan sampaikan jin yang kemudian berubah menjadi iblis. Ketika disebut dengan iblis, dia belum menggoda manusia, Pak. Dia belum menggoda manusia. Di iblis asalnya dari jin. Quran surah ke-18 ayat 50. Ini pertanyaan yang kemarin kajian tazkiyatun nafas ingin ditanyakan. Kata Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, iblis itu asalnya termasuk kalangan jin yang sangat taat, kemudian berulah, ya, menyimpang dari perintah Allah. Maaf, saya mumpung ingat ini ya. Kalau satu hari di akhirat sama dengan berapa lama di dunia? 1000 tahun. Tahu dari mana? Quran surah 32 As-Sajdah ayat kelima. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Di akhirat itu seharinya hitungannya 1000 tahun. Jadi kalau jin ini yang kemudian dilaknat oleh Allah menjadi iblis, taat sehari aja di akhirat berarti sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, di Anda bayangkan, kemudian dia sombong kan? Di Quran surah 7 ayat ke-12, kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih hebat dibandingkan dia. Anda bayangkan, ada makhluk taat 1000 tahun dalam ukuran dunia, misal, sombong dilaknat oleh Allah. Maka bagaimana dengan makhluk bernama manusia yang belum tentu 1000 tahun usianya kemudian sombong? Apa yang didapatkan? Nah pertanyaan Bapak tadi, kenapa saat kita diminta waspada dari godaan setan, kalimatnya dikembalikan kepada jin dan juga manusia. Saya tadi sampaikan kalau disebut dengan iblis dia belum menggoda. Saat menggoda disebut dengan setan. Disebut dengan setan. Di setan itu sifat. Saya ulang, sifat, ya bukan makhluk seperti kami jelaskan kemarin. Nah, sifat setan ketika menggoda, hati-hati, dia bisa masuk ke dalam apapun, dalam wujud manapun. Bisa dalam hal yang tersembunyi tak nampak dalam pandangan kita, atau pada sesuatu yang nampak.
Sesuatu yang tersembunyi dalam bahasa Arab, apapun namanya, keadaannya disebut dengan al-jin. Mau itu iblis, mau yang lainnya, sesuatu yang tak nampak, tersembunyi, disebut dengan jin. Ya, al-jin. Kenapa jin disebut dengan jin? Pelan-pelan, karena memang fisiknya tersembunyi, tak nampak. Wujudnya tidak kelihatan. Jin. Jamaknya disebut dengan jinnah. Al-jinnah. Sesuatu yang nampak, kelihatan, disebut dengan ins. Al-ins. Ya. Karena itu di Quran, jin seringkali disandingkan dengan ins. Terulang 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jamak dari ins itu nas. Nas. Kenapa manusia disebut ins dan nas? Karena manusia salah satunya, fisiknya, wujudnya beda dengan jin. Dia nampak, dia kelihatan, Pak. Dia nampak, dia kelihatan. Ya. Makanya beda dengan jin. Jin itu tersembunyi, tidak kelihatan, tidak nampak. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin nggak ada kerjaan. Ya. Fitrahnya tersembunyi, nggak nampak. Ya. Sama dengan manusia. Manusia itu sifatnya tampak, kelihatan, tahu. Karena itu disebut nas, ins. Ya. Jadi kalau ada manusia misalnya suka sembunyi-sembunyi, dari kantor pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, ke kantor sembunyi-sembunyi, itu tidak jauh beda dengan itu Anda yang jawab ya. Bahkan yang jadi masalah adalah manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu jauh dari fitrah, jauh dari fitrah. Nah, jadi ketika disebutkan jin, Pak, jinnah jamaknya itu maksudnya mencakup segala hal yang tidak nampak. Iblis kah atau jin kah atau yang lainnya. Kalau disebutkan nas, mencakup segala hal yang nampak. Kalimat an-nas di Quran terulang sebanyak 241 kali. Ya. Bisa menunjuk pada manusia, itu sering diartikannya. Bisa pada benda-benda. Al-Baqarah ayat 168. Ya. Setan itu kalau ingin menggoda, itu Masya Allah punya rencana yang sangat komplit. Rencana yang teratur, tertata dengan rapi, strategis, ya. Itu disebut dengan khutbah. Khutbah. Ya. Di dunia militer kalau ada khutbah itu artinya planning yang jelas. Ya. Ada planning A, planning B, planning C dan sebagainya. Khutbah. Ya. Anda kalau mau bikin tesis disertasi di Timur Tengah, bikin kerangka penulisan namanya khutbah. Khutbatul bahth. Ya. Di situ kerangkanya. Kalau dijamakkan menjadi khutwat. Nah, setan saat menggoda kita manusia, itu kalimat di Quran tidak menggunakan khutbah, tapi jamak khutwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti trik-trik langkah-langkah setan yang punya rencana yang sangat banyak. Di antaranya apa? Nah, ini yang mau saya maksudkan. Perhatikan betul di sini. Bapak Ibu sekalian, sifat setan ketika menggoda kita pertama kali itu masuk lewat diri kita. Tidak nampak langsung, nggak kelihatan. Nah, tadi dalam bahasa Arab yang tidak kelihatan disebut apa? Jin. Coba lihat Bapak, pertama kali saat akan sholat mendengar suara adzan berkumandang kan biasa aja kan? Cepat sholat, siap-siap. Begitu adzan selesai, di hati bisa berkata, tenang, baru adzan. Belum qomat. Pernah begitu? Itu, nggak kelihatan. Begitu Anda sudah mau bergerak, bisa melawan itu, maka dia hadirkan pada yang nampak. Bisa lewat manusia. Kemana? Ke masjid, tenang aja, masih lama. Yuk makan dulu sini. Ya. Bisa begitu. Kalau manusia sudah nggak sanggup lewat benda. Ibu sedang di mall misalnya, ya. Terdengar azan di lantai bawah ada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu belanja dulu apa sholat dulu? Benda ya. Ibu bisa katakan sholat dulu Ustaz. Belum tentu. Ketika bendanya sudah disisipi kalimat-kalimat yang mengalir hal tertentu sebagai godaan, diskonnya naik 95%, 95%. Plus barangnya yang sedang ibu cari. Pilih mana? Sholat dulu atau belanja dulu? Gak mudah. Bisa datang lewat TV, Anda sudah siap-siap, berjuang Pak, bayangkan Bu ya, berjuang untuk tahajud. Berjuang untuk tahajud. Sampai pasang alarm 3 kali. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap alarm yang ketiga. Begitu ketiga nggak mudah bangunnya. Bisa bangun tuh, begitu keluar, sudah siap kita kuat, tiba-tiba TV nyala. Bola sekarang, Barcelona ketemu Madrid, bisa. Setan bisa masuk lewat TV, lewat macam-macam dan sebagainya. Jadi poinnya jin yang dimaksudkan Pak, kenapa tidak disebutkan iblis untuk menunjuk kepada keumuman maknanya? Godaan bisa datang dari segala hal yang tersembunyi. Ya. Yang kedua yang nas, yang tampak tidak harus langsung kepada wujud iblisnya, bahkan bisa di sekitaran kita. Bisa dari orang, bisa dari benda dan sebagainya. Sekira itu. Bismillah.
Kalau kita baca terjemah Al-Quran, sering kita jumpai dengan kata kami dan aku untuk diri Allah. Apakah maksudnya dan apa beda penggunaannya? Baik, bagus sekali. Ya. Kadang-kadang ada penggunaan ana, ya. Kadang-kadang ada penggunaan nahnu, ya. Kami dan saya. Kita percepat saja. Kalau ada di Quran kalimat yang menggunakan bentuk tunggal, saya, ya. Saya. Misal, ketika Allah menciptakan kita, manusia pertama kali, disebut dengan bashar. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Kata Allah, dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sungguh saya akan menciptakan makhluk lain, namanya bashar. Ya, di manusia pertama disebut dengan bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad, kalimatnya bukan inni, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Insyaallah. Apa bedanya inni, saya, dengan inna, kami? Kalau ada kalimat personal di Quran, itu artinya maknanya menunjukkan kepada sesuatu yang khusus, menekankan ketuhanannya, ya, aspek ketuhanannya. Ini saya, kalian tidak bisa, cuma saya. Jelas ya? Menunjukkan sesuatu yang personal, membedakan antara Tuhan dengan makhluk, ya. Baik, Adam itu makhluk atau khalik? Tuhan atau makhluk? Karena itu Allah menggunakan kalimat personal untuk menunjuk ini saya ciptakan makhluk. Kenapa tidak menggunakan kata inna tapi ini untuk menunjuk saya yang Tuhan, dia yang makhluk? Jelas ya? Kan itu kalimatnya ini saya. Tapi kalau di Quran ada kalimat nahnu atau inna, itu fungsinya li ta'zimi sya'ni, untuk mengagungkan satu peristiwa. Mengagungkan satu peristiwa. Seakan-akan menunjukkan bahwa peristiwa ini begitu luar biasa, begitu agungnya, berikan perhatian yang lebih. Kenapa saat Quran diturunkan kalimat yang menggunakan inna, bukan inni, seakan-akan ingin menegaskan ini saya tunjukkan kepada kalian satu peristiwa yang sangat agung, sangat tinggi, yang ditunjukkan pada bukan proses kepribadian sendirinya Allah, bukan personalnya, tapi menunjuk pada peristiwanya. Kalau tadi penciptaan Adam menunjuk kepada personalnya Allah, saya yang ciptakan dia, saya Tuhan. Kalau dalam peristiwa menggunakan inna, itu umumnya menunjuk kepada agungnya peristiwa yang dimaksudkan. Seakan-akan ingin mengatakan, hey, ini Quran ini kitab yang agung, sesuatu yang luhur, sesuatu yang sangat istimewa. Kami tunjukkan kepada kalian, kami turunkan menggunakan kalimat inna li ta'zimin sya'ni, ya, untuk mengagungkan peristiwanya. Ya. Sama ketika ibu misalnya, bapak dalam lisan kita, ya. Kalau Anda ingin mengatakan kalimat misalnya menunjuk pada personal, ya. Misal Anda memberikan sambutan, dan Anda ingin sampaikan personal Anda, ya. Apa yang Anda ucapkan? Saya, ya. Saya mewakili masyarakat di sekitaran Kelapa Gading ini menyampaikan terima kasih, saya. Tapi kalau Anda ingin mengangkat rakyatnya, masyarakat, mengagungkannya, maka Anda rubah kalimatnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sayanya dibuang. Jelasin? Oke. Sebentar. Masih ada struknya di belakang. Baik, sebentar. Baik, tadi saya sampaikan kalau kalimatnya menggunakan kata kami, itu maksudnya ingin mengagungkan peristiwanya. Kalau kalimatnya menggunakan bentuk personal, ingin menunjuk pada personal Allahnya. Kalimat manusia di Quran, tadi saya baru bahas satu ayatnya. Kalimat manusia di Quran saking agungnya, saking agungnya, itu menunjuk pada dua hal sekaligus. Kadang-kadang Allah menggunakan saya untuk menunjukkan bahwa ini saya yang Tuhan, bukan yang lain. Karena nanti ada hal-hal yang dianggap Tuhan oleh masyarakat yang lain, dia mengatakan bisa mencipta juga. Maka Allah katakan, saya yang Tuhan bukan kalian. Dan nanti ditunjukkan di ayat-ayat lain, ya. Misal, kenapa harus Allah yang Tuhan bukan yang lainnya? Ya, nanti diberikan sifat-sifatnya. Misal, mohon maaf, satu, contohnya Quran surah 21 ayat ke-22, ya. Al-Anbiya.
Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ya. Kalaulah di semesta ini ada Tuhan-Tuhan lain lebih daripada satu selain Allah, tentu kacau ini. Kacau mengatur alam semesta ini. Ada ayatnya? Baik. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Maaf, kalau di ruangan ini ada 3 orang saja, kemudian ingin menyampaikan sesuatu ide, kira-kira semua pendapatnya akan sama tidak? Tidak. Maka bagaimana kalau Tuhannya lebih daripada satu? Yang satu mengatakan turunkan hujan di Kelapa Gading. Yang satu mengatakan jangan dulu, di sana belum sholat semuanya tuh. Yang satu mengatakan ya udah beri hujan sebagian, jangan sebagian. Ributan itu. Mustahil. Yang kedua, maaf, sifat Tuhan dengan makhluk, Khalik dengan makhluk harus kuat mana? Kuat Khalik atau kuat makhluk? Kuat Khalik. Mustahil ada Tuhan sama kekuatannya dengan makhluk, mustahil. Apa faedahnya jadi Tuhan? Atau yang kedua yang paling aneh, ada Tuhan lebih lemah dibandingkan dengan makhluk. Bahkan yang bikin Tuhannya makhluknya. Itu aneh ya. Maka saat ada orang-orang lain mengatakan Tuhan kami bisa melahirkan dan dilahirkan, Tuhan kami banyak, kata Allah saya ahad, saya satu-satunya. Saya satu-satunya. Karena kalau dilahirkan berarti dia lemah. Kalau butuh yang lainnya berarti dia lemah. Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Karena itu ketika ada Tuhan dibuat oleh makhluk, maka Allah katakan, hei, yang seharusnya membuat makhluk itu Tuhan, saya. Ini, aku. Dan ketika ingin mengangkat peristiwanya, nih lihat, saya buat makhluk ini lebih hebat dibandingkan Tuhan lain. Atau yang dianggap Tuhan, itu kalimat bagusnya. Saya membuat manusia ini lebih hebat, makhluk ini lebih hebat dibandingkan dengan yang dianggap Tuhan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Maka Allah perkenankan ketika menciptakan manusia, kalimatnya menggunakan 2 aspek sekaligus. Mengangkat kebesaran penciptaannya menggunakan kami, menunjuk kekhususan penciptanya menggunakan saya. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kalau ibu mau lebih jauh, coba dilihat kajiannya namanya Hakikat Manusia dalam Al-Quran. Ya, nanti ada di YouTube kalau tidak keliru, itu di Al-Khansa ya, ada rekamannya. Baik. Ustadz, apakah mohon maaf ya, mungkin tulisannya baik, cuman saya yang belum bisa baca ya. Tulisannya bagus, cuma saya yang belum bisa baca. Mohon izin, mohon maaf. Baik. Dari sebentar. Ustadz, apakah bila kita telah merasa betul kebesaran Allah pada diri kita, baik, apakah itu pertanda maksudnya sudah merupakan petunjuk bahwa kita telah mendapat petunjuk dan mulai dekat dengan Allah? Baik. Kalau Anda sudah merasakan kedekatan dengan Allah, menjadikan Allah lebih penting dibandingkan kita, menjadikan Rasul lebih penting dibandingkan kita, itu artinya halawatul iman, kenikmatan iman. Artinya memang sudah dekat. Sudah dekat. Anda lebih nikmat. Cirinya begini. Biasanya kalau orang sudah dekat dengan Allah, maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah nggak mau ketinggalan. Ada orang ketinggalan salat fardu biasa aja hatinya. Tapi ada orang tertinggal salat sunnah, satu saja tahajud dia bisa menangis. Ketinggalan saya, Allah. Salah saya, masih bilang salah. Ya Allah, itu luar biasa. Nah, predikat itu yang disebut dengan al-mu'minun. Al-mu'minun, orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya bahagia aja, tenang. Ya, dikasih musibah malah bersyukur. Ya, ada orang diberi musibah malah gembira. Malah gembira. Ibu pengen punya musibah atau enggak? Tapi kita tidak bisa menghindar. Ada orang diberi musibah malah gembira. Wa basyiris sabirin. Berikan kadar gembira pada orang-orang yang sabar. Ada orang mendapat musibah malah gembira. Alhamdulillah, Allah percayakan musibah kepada saya. Dengan itu saya diuji dapat pahala. Daripada nggak dapat musibah sama sekali. Senang tuh. Masya Allah. Ya. Ada 3 tingkatan iman nanti di Quran. Ya. Kalau iman standar yang biasa-biasa namanya amanu. Kalau meningkat lebih rajin, lebih dekat, lebih senang tuh yu'minun namanya. Yu'minun. Tapi yang terakhir, ini yang tadi saya sebutkan, hatinya tenang, gembira, rajin ibadahnya, itu mu'minun namanya. Al-mu'minun. Bahkan diberikan apresiasi oleh Allah, diturunkan satu surah sekaligus. Surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Derajat al-mu'minun, pemilik iman tingkat tinggi, itu memberikan kebahagiaan pada dirinya. Enak, dekat dengan Allah. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya mulai khusyuk. Zakatnya bahkan tidak pernah tertinggal. Bahkan yang hebat, saking dekatnya dengan Allah, malu berkata-kata yang tidak bagus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Masyaallah. Dia jaga lisannya. Kalau kalimat tidak diridhai Allah, dia akan ucapkan. Memandang sesuatu, kalau Allah enggak suka, dia akan palingkan. Masyaallah.
Itu sudah dekat tandanya. Nah, kalau Anda sudah didekatkan oleh Allah, Anda jangan jauhkan lagi. Ini kadang-kadang suka aneh. Allahnya sudah tingkatkan, dekatkan, malah manusianya menjauh. Malam tadi tahajud, besok malamnya malah enggak. Allah sudah angkat, maka pertahankan. Zuhur Anda salat di masjid, asarnya malah enggak. Besar mana pahalanya salat di masjid dengan di luar masjid? Di masjid, Masya Allah. Berapa pahalanya? Belum tentu. Belum tentu, Masya Allah. Datangnya aja masjid itu, masjidnya saja, tempatnya itu 25 kali lebih baik dari tempat biasa. Di hadis Muslim disebutkan jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baru masjidnya, belum sholatnya. Belum sholatnya. Anda masuk melangkahkan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, pahala lagi. Anda sholat tahiyatul masjid, pahala lagi. Anda niatkan duduknya i'tikaf, pahala lagi. Masya Allah. Anda sholat berjamaah, dapat 27 derajat lagi. Anda zikir, pahala lagi. Karena saat masuk ke masjid, masjid itu kan semua kondisinya diarahkan kepada ibadah. Ya. Kalau Anda sholat di tempat biasa, godaannya banyak. Ya. Makanya i'tikaf di masjid, bukan di rumah. Ya. Anda di rumah banyak tantangannya, Bu. Lihat TV, nonton lagi. TV dimatikan, majalah ada. Majalah dimatikan, status belum diupdate. Ini masalah. Anda ke masjid yang dilihat mushaf. Ya. Begitu Anda mau tiduran, yang lain gak ada yang tidur. Ya. Maksa tiduran, begitu begini, dilarang tidur di dalam masjid, keluar. Masya Allah. Semuanya terkondisikan. Terkondisikan. Ya. Jadi kalau Allah sudah dekatkan, Anda jangan jauhkan kembali. Untuk perempuan, ibu boleh ke masjid dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah aman, ada tempat di masjidnya yang dikhususkan bagi perempuan, 1. Yang kedua, terjauh dari fitnah dalam keberangkatannya sampai dia hadirnya ke masjid. Ya, tidak jauh dari fitnah itu berarti ibu diketahui oleh suami, ya, berangkat misalnya, fitnah godaan sehingga ada di jalan yang ganggu. Cuma penampilan ketika datang itu pun menimbulkan fitnah. Pakaian yang tidak baik dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang mengharuskan ibu tinggal di rumah tidak ke masjid. Ada anak yang harus dirawat, bahkan ada yang harus disusui dan sebagainya, misal, ya, maka di rumah lebih utama. Saat perempuan mendapati 3 hal, 1 di antara 3 itu, dia sholat di rumah, pahalanya sama dengan ke masjid. Pahalanya sama dengan di masjid. Ya. Jadi tolong ilmunya dibahas dulu sehingga tidak melahirkan sifat pesimisme. Ya, laki-laki banyak pahalanya, saya enggak. Ada di zaman Nabi itu perempuan Ansor datang pada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, enaknya jadi laki-laki, katanya. Kata Nabi, 5, kenapa? Enak. Mau jihad nggak ada batas, mau haji nggak usah ada mahram, ke masjid bisa kapan saja. Kami perempuan bagaimana? Kata Nabi, tidak ada pertanyaan terbaik dari kalian saat ini kecuali dari perempuan ini. Pertanyaan terbaik, Masya Allah. Apa kata Nabi? Sampaikan pada teman-temanmu itu. Sampaikan pada teman-temanmu. Rupanya orang ini rapat dulu dengan teman-temannya. Jadi juru bicara datang pada Nabi, sampaikan ini, katanya. Nabi tidak diberitahu, tapi dengan sifat kerasulannya diberikan oleh Allah pengetahuan. Sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan para suamimu di luar rumah. Sepanjang engkau ridha dengan itu semua, maka engkau dapat pahalanya. Masya Allah. Yang Jumatan siapa? Bapak. Yang menyiapkan pakaiannya? Bapak juga. Ibu yang menyiapkan, ibu yang support, ibu yang titipkan doanya, ibu dapat pahalanya. Pilih mana? Kerja belum tentu dapat gaji, nggak kerja dapat gaji. Anda tidak langsung ke masjid, tidak harus kecewa. Ada tawaran yang lainnya. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 2996. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba punya uzur atau bahkan sedang bepergian sehingga tidak bisa menunaikan sesuai dengan kebiasaannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama sempurna seperti dia menunaikan dalam keadaan biasanya. Saya berikan pada ibu, ya, ini rumus penting khusus bagi ibu, laki-laki nggak punya. Demi Allah saya katakan, cuma ibu yang punya. Kalau ibu tidak manfaatkan, sayang betul. Sayang. Bukankah perempuan, mohon maaf, memiliki masa libur? Ada haidnya. Kalau ibu pahami rumus ini, ya, kata Nabi, seorang yang melakukan kebiasaan baik, kemudian ada uzur tertentu kebiasaannya tidak bisa dilakukan, dia tetap dapat pahala yang sama. Kenapa ibu saat suci tidak gunakan memperbanyak kebaikan? Baca Quran, biasakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Pahalanya berapa satu huruf? Tahu dari mana?
Sebelum kasih tahu. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, Alkitab, dia dapat 10 kebaikan. Ibu bayangkan, ibu saat masa suci biasa baca Quran, baca Quran, baca Quran. Begitu masuk masa haid tidak baca Quran, pahalanya tetap dapat. Tetap dapat. Perempuan ketika sedang tidak sholat, itu pahala sholatnya diberikan. Kalau dia biasa sholat. Maka bagaimana dengan orang yang biasa tahajud, sholat sunnahnya dikerjakan, amalannya dikerjakan. Ketika dia istirahat dalam liburnya, pahalanya tetap diberikan, insya Allah. Maka rugi bagi seorang perempuan ketika dalam masa sucinya tidak bisa memperbanyak amal soleh. Rugi. Begitu tidak sholat, sedang libur, alhamdulillah ujungnya kita dapat pahala walaupun nggak sholat, belum tentu. Kalau nggak pernah dilakukan. Mohon izin kalau tidak bisa dibacakan semua ya. Saya 2:30 harus berangkat ya, pelan-pelan. Saya baru landing kemarin dari Auckland, kemudian langsung nyambung lagi, langsung ke Lampung. Tadi baru landing dari Lampung, jadi diikuti lagi. Ini saya masih harus berada di satu tempat setelah ini ya. Jadi saya baca satu dulu, kemudian kita jawab, yang lainnya kita simpan ya. Kita bertemu kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila kita mempunyai harta misalnya rumah yang tidak ditempati atau sekali-kali saja tempati, apakah berdosa? Bagaimana sebaiknya memaksimalkan harta benda yang nganggur? Masya Allah, orang cari pekerjaan nganggur, ini rumahnya nganggur. Baik, ada kekhususan di rumah karena anak kami belum mampu secara umur, tapi ada investasi dunianya. Pelan-pelan. Ibu bapak punya aset dunia, tidak salah. Silahkan. Yang salah itu dua. Satu, berusaha mendapatkan sesuatu cuma untuk memenuhi keinginan saja, tidak dalam kebutuhan. Itu keliru. Biasanya keinginan itu sumbernya dari nafsu, kebutuhan sumbernya dari takwa. Ingat betul ya, ingat betul. Kalau cuma ingin itu nafsu. Nah, oleh Quran diberikan isyarat, kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka yang terbaik landasan keperluan itu didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Itu lebih tepat. Anda beli nggak dosa, memang nggak dosa. Cuma kalau Anda tidak gunakan, sayang. Anda investasikan pada sesuatu yang tidak tepat. Maka ketika Anda ingin beli baju misalnya, ya, asas takwa kebutuhan itu menunjukkan kepada Anda, baju ini saya pengen beli, butuh nggak? Mau dipakai apa? Ya. Kalau cuma ingin saya beli, cuma diliatin aja, begitu buka lemari pakaian dilihat, puas karena masih ada. Puas aja gitu, cuma nggak pakai, sayang ya. Sesuatu yang dipuasi karena tidak digunakan itu nafsu tandanya, nafsu ya. Coba cek lagi, termasuk ketika Anda inginkan rumah, coba cek keperluannya apa. Investasi untuk anak boleh, silakan, tapi ketika Anda dapatkan itu harus jalan juga dengan perawatan, silakan gunakan. Barangkali sambil menunggu Anda gunakan untuk rumah tahfidz ya. Anda rawat, fungsikan ruangannya dengan baik, gunakan untuk ibadah, lebih terpakai daripada Anda diamkan. Bisa ya. Salah tidak, tapi Anda punya konsekuensi untuk bisa merawatnya. Sayang kalau tidak digunakan, setannya banyak. Saya katakan setannya banyak karena ada satu setan khusus yang menunggui ruangan yang kosong ya. Namanya Dasim, perempuannya Dasimah ya. Perempuannya Dasimah, Masya Allah. Dasim itu salah satu tugasnya menempati ruang kosong. Jadi kalau Anda masuk ke satu ruangan, misal itu kata Nabi, setan sudah masuk. Jadi Anda keluar ke sini, meninggalkan kamar misalnya, setan masuk ke situ. Nah, caranya ketika Anda masuk, bila ingin mengusir setan itu, Anda ucapkan Assalamualaikum. Maka setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Pada temannya, artinya setannya tidak hanya satu. Pada temannya. Nanti lain waktu kita bahas ya. Begitu masuk kepada ayat setan, kita bahas nama-nama setan ya. Ada setan rumah namanya Dasim, setan menggoda orang salat namanya Khanzab, setan mall, setan pasar namanya Misut, ada ya. Macam-macam itu. Setan menggoda anak-anak kecil namanya Ummu Sibyan, itu ada ya. Hati-hati, pelan-pelan. Nah, kalau Anda tidak ucapkan Assalamualaikum, maka setan itu akan berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Kata Nabi, seorang yang punya rumah membangun ruangan, pertamanya untuk kepala keluarganya, keduanya untuk istrinya, ketiganya untuk anaknya, ya, selanjutnya untuk setan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda membuat satu ruangan tidak jelas peruntukannya, setan yang masuk. Ya. Jadi jangan sampai Anda punya satu tempat yang kira-kira tidak digunakan dalam kebaikan. Jadi tidak salah
dan tidak berdosa kecuali kalau menggunakannya pada hal-hal yang maksiat atau memiliki maaf sekali lagi, uangnya atau bahan-bahannya digunakan dalam keadaan yang tidak tepat atau diperoleh dengan cara yang haram, maka itu yang dosa. Saran saya, silakan misalnya Anda gunakan untuk kepentingan yang lebih baik. Pertama, gunakan untuk majlis ta'lim di situ, ya, setidaknya, atau gunakan untuk sementara rumah tahfidz sampai anak itu tumbuh dewasa dan bisa digunakan sebagai investasi yang terbaik. Semoga Allah memberikan kemuliaan, petunjuk kepada kita semua dan bisa menggunakan titipan-titipan Allah pada kebaikan yang diridhoinya. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang belum kami jawab kami simpan, kami bawa, dan pertemuan berikutnya insyaallah bisa kita bahas bersama-sama. Ya. Demikian, bila benar itu dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Kalau ada kesalahan, itu mutlak kesalahan saya. Mohon saya dimaafkan. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, segera ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik dan membuat Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, yang di sini sudah dapat buku tulis? Oh baik, insyaallah dalam sesi berikutnya yang saya hadir kami akan titipkan ya, insyaallah.